آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur ke Haji Ahmad Robi doa yang tadi sudah disampaikan. Untuk berikutnya, Ibu Bapak, kepada saya ditugaskan untuk memandu acara konferensi pers ini dengan waktu yang terbatas. Sementara ada beberapa yang akan memberikan dulu semacam pencerahan sebelum dibacakan nanti pernyataannya. Untuk itu saya juga memohon singkat dan padat dari para pembicara nanti akan digulirkan melalui yang pertama nanti ke forum Purnawirawan dan Prajurit TNI, lalu berikutnya nanti ke Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Indonesia, lalu setelah itu baru ke pemusyawaratan. Dan berikutnya nanti Pak Refli Harun juga ditugaskan untuk menyampaikan mewakili rakyat dan mewakili jurnalis ke depannya. Ya, Ibu dan Bapak, seperti diketahui permasalahan kita di Indonesia adalah demikian rupa yang terjadi sekarang ini, dan Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan pernyataan, namun belum kita lihat bagaimana jalan keluarnya supaya kemelut ini terselesaikan. Keinginan rakyat ada beberapa. Yang utama adalah keinginan yang harusnya terhentinya kegaduhan ini, yaitu Adi Jokowi dan Ma'ruf Gibran. Tapi tidak ada hubungan ke arah itu. Dan untuk itu ya kepada bapak-bapak yang di depan yang akan memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua, kita clear gitu. Mudah-mudahan masing-masing bisa 10 sampai 15 menit, 5 sampai 10 menit gitu. Jadi fokus ke poin-poinnya. Untuk itu saya persilakan di antara Pak Maijen Pak Sunarko dan Brigjen Pak Purnomo, siapa yang mau bicara dulu? Pak Pur ya. Baik, silakan Pak Pur. Nah, ini ada di depan. Mewakili forum Purnawirawan dan Prajurit TNI yang punya 8 tuntutan yang sampai sekarang belum dibuka oleh DPRD, padahal sudah ditugaskan oleh Pak Presiden dengan 8 orang ketua partai untuk membuka aspirasi. Jadi kalau sampai dengan beberapa hari tidak ada aspirasi dibuka, ya berarti cuma omong-omong. Silakan Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Tapi kita belum merdeka sebetulnya. Betul? Kemarin baru saja hiruk-pikuk adanya ketidakadilan yang terjadi di negara demokrasi Republik Indonesia, sehingga menimbulkan korban saudara kita, saudara Afan. Yang kedua, Forum Purnawirawan Prajurit TNI tetap konsisten kepada 8 tuntutan. Tidak ada perubahan. Oleh karenanya, kami menghimbau kepada saudara-saudara, Bapak Ibu, karena ini tuntutan purnawirawan saja, tapi kami mewakili daripada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, perlu adanya persatuan, baik itu purnawirawan maupun tokoh-tokoh di luar purnawirawan, yaitu tokoh-tokoh dari rakyat sipil dan sebagainya. Tidak ada pembatasan-pembatasan, karena Republik ini punya kita semua, punya kita bersama. Baik, di dalam tuntutan yang terakhir kami kemarin, surat purnawirawan ini sudah kami layangkan yang kedua. Semoga saja nanti bapak-bapak yang ada di DPR atau alamat yang tertera
memberikan respon, khususnya DPR. Sebenarnya masalah Gibran poin yang ke-8 bukanlah hal yang baru. Kalau dia di pasal 7A UUD 45, maka itu sudah berkecukupan, patut untuk dilakukan apa yang kami tuntut. Yang kedua, tuntutan tentang ijazah palsu, karena sudah termasuk di dalam tuntutan kami, yaitu tentang bahwa hukum itu harus tajam ke atas dan tajam ke bawah. Yang terjadi pada saat ini adalah hukumnya hanya berlaku untuk rakyat. Contoh soal, itu bapak-bapak yang ada di DPR, yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat, dengan kenaikan pendapatan, kenaikan dan sebagainya uang-uang yang mereka terima, mereka menari-menari di atas jeritan rakyat Indonesia. Betul? Jadi kalau kita simak bahwa tidak cukup seseorang itu untuk duduk sebagai perwakilan rakyat dengan ijazah. Di depan nama sudah ada titel, di belakang sudah ada titel. Tidak cukup. Tapi yang perlu ditambah adalah nilai-nilai etika di dalam kehidupan. Mampu menempatkan dirinya bahwa saudara-saudara kita yang ada di DPR itu bukanlah itu petugas raja, tapi mereka adalah petugasnya rakyat. Jadi tidak bisa mereka seenaknya, tidak bisa juga mengatakan silakan rakyat untuk membubarkan rakyat, tidak bisa. Kata siapa? Negara ini adalah negara demokrasi. Yang punya kekuasaan adalah rakyat. Oleh karenanya, bila mana rakyat mau untuk menjatuhkan DPR, bisa jadi. Bisa? Baik. Inilah kesombongan-kesombongan yang tidak ada etika. Yang perlu kita pertanyakan adalah pada ketua DPR, wakil, dan ketua-ketua partai. Kenapa mereka-mereka yang sudah kemarin ramai di halayak ramai tidak dicabut atau diberhentikan dari anggota DPR, tetapi dinonaktifkan? Apakah ada aturan di dalam DPR yang demikian? Tidak ada. Rasanya tidak ada itu. Harusnya jelas kepada rakyat bahwa mereka melakukan etika yang tidak punya etika harus dikeluarkan dari anggota DPR. Dan inilah tugas ketua partai untuk menarik anggotanya yang tidak punya etika untuk tidak duduk di DPR. Setuju? Yang selanjutnya tentang hukum. Semua masalah yang ada di negeri ini adalah imbas dari 10 tahun kepemimpinan mantan Presiden Joko Widodo. Baik. Joko Widodo membuat satu keputusan yang memberikan bom waktu buat rakyat, menimbulkan perang horizontal. Ini yang terjadi sekarang. Seharusnya sebagai seorang presiden, kawan-kawan kita Pak Roy CS telah menuntut tentang mana bukti bahwa namanya Joko Widodo punya ijazah. Yang menjadi aneh adalah di Amerika, negara yang mbahnya demokrasi, Obama sebelum duduk, rakyat Amerika tidak mau karena Obama bukan rakyat Amerika. Tapi Obama menunjukkan, inilah akte kelahiran saya lahir di Hawaii. Kenapa Jokowi tidak bisa? Ini jasa saya, buktikan. Jangan membuat gaduh. Kegaduhan yang terjadi ini sekarang sampai hari ini tentunya sangat mengganggu kepada jalannya pemerintahan, mengganggu kepada kebijakan presiden yang sekarang. Tidak boleh Joko Widodo berlagak lagi seperti matahari kembar. Ini yang harus kita sepakati. Oleh karenanya kami menghimbau kepada seluruh rakyat dimanapun berada, hak kita untuk mempertanyakan seseorang yang sudah menjadi pejabat publik tentang ijazah yang bersangkutan, termasuk kekayaan pada waktu duduk,
dan pada waktu turun. Ya, supaya jangan korupsinya gila-gilaan. Memang perjalanan bangsa ini penuh dengan liku-liku, penuh dengan ketidakpastian. Tentunya kita berharap kepada Presiden Prabowo harus tegas, tegakkan hukum. Kepada koruptor, kami berharap Presiden Prabowo untuk memberlakukan, memiskinkan, mengembalikan seluruh uang yang dicuri dari rakyat. Yang kedua, diberlakukan hukum itu sesuai aturan. Yang kedua, bapak-bapak yang ada di pejabat lembaga pemasyarakatan, janganlah memperlakukan para narapidana itu seperti mereka tinggal di hotel. Karena itu tidak akan mengubah mindset cara berpikir yang koruptor itu. Kapan kita mau selesai? Tidak akan selesai-selesai. Selanjutnya Pak Prabowo, kepada Bapak sudah jelas sampai hari ini siapa menteri yang menterinya Prabowo, siapa menterinya yang menterinya Joko Widodo. Betul? Ya silahkan dan sabar. Kenapa takut? Rakyat akan berada di belakang Presiden Prabowo sepanjang Presiden Prabowo membela kepentingan rakyat. Betul? Sepanjang Presiden Prabowo adalah prajurit Sabta Marga. Kami pun yang purnawirawan tentunya akan tetap membela Prabowo selaku presiden sepanjang yang bersangkutan adalah prajurit Sabta Marga. Hari ini kita berkumpul bersama-sama bagaimana melihat ke depan. Bagaimana dengan situasi yang ada. Jangan menyalahkan rakyat kalau rakyat berbuat yang tidak baik. Karena yang memberikan contoh adalah para pejabat. Betul? Betul. Hak-hak rakyat diambil. Jingkrak-jingkrak menari-nari karena di atas itu dapatnya dari uang rakyat. Nah sekarang rakyat marah. Jangan marah. Bapak polisi yang bertugas di lapangan, saya minta tertib. Kendaraan-kendaraan, peluru itu untuk siapa? Itu semuanya adalah uang rakyat. Oleh karenanya, kepada Bapak Kapolri, bertanggung jawab atas kematian atau korban para demonstran yang terjadi, yang luka-luka. Dan saya minta kepada Presiden Prabowo memberikan penilaian tersendiri kepada Kapolri. Setuju? Silahkan Bapak Presiden. Bapak punya hak prerogatif. Mau lanjut, mau tidak, urusan Bapak. Negara ini sudah hampir hancur. Kalau orang bilang, katanya 2045 kita akan menjadi Indonesia emas. Emas dari mana? Tidak ada itu. Bohong itu semua. Sekarang aja rakyat tidak bisa makan. Baik. Kami berharap kepada saudara-saudara dalam melakukan tuntutan-tuntutan sebaiknya juga melakukan hal-hal sesuai aturan sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada rakyat yang tidak bersalah, tidak menimbulkan ketakutan kepada rakyat. Kita berjuang untuk kepentingan rakyat demi keutuhan NKRI. Terakhir kepada Pak Prabowo selaku Presiden, Bapak tidak usah takut, Bapak harus segera melakukan reshuffle kabinet. Kita sudah tahu Bapak, mana presiden, mana kabinet itu menterinya Bapak, mana yang bukan. Janganlah sampai mereka menggunting dalam lipatan. Selamat berjuang Pak Prabowo untuk kepentingan rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Jenderal Purnomo. Apa Jenderal Pak Sunarto mau menambahkan? Nah, cukup. Ya. Ibu nama Pak, saya tidak perlu menyimpulkan. Tapi penggunaan gas air mata bukan air mata. Ya. Itu udah penggunaan untuk yang sebenarnya adalah untuk menghilangkan nyawa. Teramat ada di mana? Kanjuruhan, ratusan meninggal gara-gara penggunaan gas air mata. Dan tadi malam itu polisi juga secara brutal menyemprotkan
gas air mata jam 12 malam ke kampus Unisba dan kampus Unpad. Mohon juga Pak Prabowo, ini sebenarnya gas air mata itu sudah dilarang oleh PBB. Untuk disita gas air mata itu karena itu uang dari rakyat. Terima kasih. Lanjutnya kita mintakan kepada Bapak Bambang Susatyo dari Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Izinkan kami memperkenalkan diri dari Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia diwakili oleh Komite Pembinaan yang pada saat ini adalah Dr. Syed Ahmad Rafi yang sehari-harinya adalah pemimpin pesantren di Karawang, dan saya sendiri Bambang Susatyo. MPUI adalah transformasi dari aksi-aksi bela Islam menjadi institusi yang berusaha untuk mengajak umat berjuang secara konseptual, secara terstruktur, sistematis, masif. MPUI bangkit adalah untuk merebut kembali kemerdekaan kedua dari tangan oligarki jahat yang ada di negeri ini. Kalau zaman dulu ada MIAI, Majelis Islam Akhlak Indonesia, yang mencoba merebut kemerdekaan dari Belanda, nah sekarang kita ingin merebut kemerdekaan, merebut kedaulatan, kemandirian dari oligarki. Ya. MPUI selama ini gerakannya mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa mengacu pada pembukaan? Karena pembukaan pada amandemen 1999-2002 tidak diotak-atik, jadi masih menjadi kesepakatan bersama seluruh bangsa Indonesia. Kemudian juga kami inginkan bahwa pasal 33 ayat 1, 2, 3 bisa dilaksanakan secara utuh, sehingga kekayaan alam Indonesia itu bisa menjadi bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kalau di dalam draft ini ada bahwa supaya di reshuffle menteri-menteri titipan Jokowi yang terduga KKN korupsi, MPUI semua menteri yang terduga KKN korupsi sikat. Jadi tidak semata titipan atau bukan titipan, kalau terduga korupsi harus diam. Jadi kita harus objektif. Kebetulan Sabtu kemarin MPUI menggelar silaturahim nasional tokoh bangsa. Semula mau digelar di gedung DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Karena kebetulan memang anggota MPUI yang jadi anggota DPD ada 3 orang. 2 dari Sumatera Utara, 1 dari Sulawesi Selatan. Sampai kemarin Sabtu pagi pukul 6 kami masih tetapkan mau digelar di gedung DPD. Kami ingin memberikan masukan kepada para pejabat penyelenggara negara. Bahkan Presiden Prabowo kami undang, walaupun tidak datang. Ketua MPR, Ketua DPR kita undang, karena kita ingin tahu bagaimana
dinamika yang ada di sana. Gitu. Ternyata memang tidak bisa hadir. Dan sampai dengan pukul 7 kurang sedikit, kami baru ngambil keputusan silaturahim nasional tokoh bangsa digelar di Hotel Sofyan. Adapun yang dirumuskan dalam silaturahim nasional tokoh bangsa itu, kita beri judul peringatan tegas Jakarta. Tapi dihalusin jadi deklarasi Jakarta. Jadi kalau bahasa halusnya deklarasi Jakarta, bahasa kencengnya peringatan tegas Jakarta. Nah, nanti barangkali buat kawan-kawan media yang memerlukan bisa memilih mau diambil dari angle mana, kami siapkan sudah ini. Angle-nya yang mana aja, jadi bisa macam-macam nanti. Ini kita mengacunya pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, khususnya poin melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian dan kemerdekaan. Nanti ini kami akan bagikan buat teman-teman media bisa memilih mana, mau pakai angle mana. Jadi nggak harus sama, nggak harus satu angle. Itu, dan MPU ini ada di seluruh Indonesia. Tokoh-tokohnya, jejaringnya, ya salah satunya ini misalnya Kiai Rofi, dia dengan pesantrennya yang ada. Nah, kemarin dalam silaturahim nasional tokoh bangsa dari Aceh, dari Maluku Utara, dari Sulawesi Selatan dan seterusnya hadir di sini untuk merumuskan sikap kita dalam menyikapi kondisi negeri. Dan tidak heran dalam silaturahim nasional tokoh bangsa kemarin kita mengambil tema paradoks Indonesia dan Undang-Undang Dasar 45. Dari judul ini sebenarnya sudah tahu di mana posisi MPUI, walaupun tidak secara vulgar menyatakan kami di sini. Itu bahasanya. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, MPUI ingin negeri kita ini badatun thayyibatun barabul ghafur. Ingin yang menjadi tujuan kemerdekaan sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini jadi kenyataan. Dan ternyata sampai sekarang makin ke sini makin jauh dari kenyataan. Terlebih dalam 1 dekade belakangan ini. Jadi negeri kita makin jauh dan itulah yang jadi keprihatinan kami. Barangkali untuk sementara itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan sekali untuk pengenalan MPUI, nanti kami juga akan kenalkan, kami bawa siapa MPUI itu. Jadi MPUI ini anggotanya didesain 212 dan dapat lebih untuk angka gitu. Dan itu diambilnya bukan asal main tunjuk, ini melalui musyawarah ulama dan tokoh umat di provinsi. Jadi datang dari bawah, nah itulah yang ditarik di MPUI ini. Nah, alhamdulillah kemarin Pak Marwan menginformasikan, mengundang agar MPUI bisa bersama-sama. Dan setelah kami musyawarahkan, oke, tidak siap. Kebetulan memang apa yang disampaikan sejalan dengan pandangan MPUI. Cuma kalau MPUI barangkali bahasanya tidak menggelegar, jadi namanya juga majelis, jadi nggak pakai bahasa menggelegar, bahasanya harus tapi maksudnya ke sana. Bagaimana gitu? Saya kira itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Setio yang mewakili Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. Ya, di tangan saya juga disampaikan kemarin yang hadir adalah para ulama di seluruh Indonesia, ada ratusan ya. Pak Kiai Ahmad Rofi mau menambahkan? Silakan. Kalau ditambahkan, silakan.
Bismillah. Saya hanya ingin menegaskan dan menambahkan terkait dengan relevansi apa yang kami support pada hari ini dengan apa yang menjadi kesepakatan kami pada waktu kami melakukan silaturahmi nasional. Mungkin saya hanya ingin menambahkan sedikit tentang hasil kesepakatan dan relevansinya dengan apa yang kita akan sepakati pada pagi hari ini. Kami sepakat dan mendesak para pemangku kepentingan negara, dalam hal ini ada Bapak Presiden, anggota MPR, DPR, DPD, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk satu, segera memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 secara murni dan konsekuen. Dua, menegakkan sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tiga, mendudukkan MPR RI menjadi lembaga tertinggi negara, penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia yang menetapkan garis-garis besar haluan negara GBHN. 4. Mengutamakan dialog terbuka dengan rakyat terkait dengan hajat hidup orang banyak sebagai perwujudan partisipasi masyarakat. 5. Kepada Panglima TNI dan atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengamankan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diberlakukan berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Terakhir, keenam, yaitu kami berlepas tangan kepada Allah yang Maha Kuasa apabila peringatan tegas ini diabaikan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya. Oleh karena itu, segala bentuk perubahan yang saya kira bukan tergesa-gesa adalah merupakan harapan kami agar Indonesia ini segera maju dan tidak hanya sekedar repot mengurusi perkara-perkara yang seharusnya sudah selesai. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Ahmad Rafiq. Ibu dan Bapak, ya panitia mohon maaf karena ternyata dengan efisiensi tempatnya, ya ini gara-gara efisiensi tempatnya kecil, banyak tokoh yang hadir rupanya. Jadi mohon maaf ada yang berdiri, para tokoh, para aktivis ya, dan juga di luar juga banyak yang menunggu. Dan untuk itu ya sekali lagi panitia bukannya apa-apa, cuman adanya keterbatasan ya logistik gara-gara efisiensi. Baik, lanjut setelah dari forum penawaran prajurit TNI dan setelah itu ke Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. Berikut kita lanjutkan ke PT 100. PT 100 ini diwakili oleh Pak Rizal Fadila ya, dan Pak Rito. Ya. Jadi Pak Rito silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang hadir di tempat ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kondisi masyarakat dan bangsa Indonesia dan negara kita pada saat ini. Kenapa sampai carut-marut? Kenapa sampai terjadi berbagai peristiwa seperti yang baru terjadi beberapa hari yang lalu? Ini karena carut-marutnya negara ini, pemerintahan ini, karena ada dualisme kekuasaan, dualisme negara, dan ini tidak bisa dibiarkan saja. Kalau terjadi dualisme negara terus dibiarkan, kalau dualisme negara dan pemerintahan dibiarkan saja, maka hancurlah negara kita. Nah, yang satu ingin memperbaiki keadaan, yang satu mau mencuri dan menyolek negara kita, yaitu yang saya sebut state corporate crime.
yaitu persekongkolan antara pengusaha yang jahat dan tamak dengan para pejabat publik, apakah itu di DPR, apakah itu di eksekutif, apakah itu di Polri, apakah itu di TNI, dan apakah itu di masyarakat yang terlibat dengan kaitannya dengan state corporate crime. Dan ini mesti diakhiri. Bagaimana kita akhiri? Mesti diberlakukan hukum perang, bukan hukum normal. Karena dengan hukum perang maka kita jelas siapa yang menjadi musuh dan siapa yang menjadi teman. Kalau sudah jadi ini, kalau lawan sebagai musuh negara, mesti kita berantas. Tidak bisa kita sepotong-sepotong. Tidak bisa kita menyelesaikan urusan-urusan tadi yang disebut oleh saudara-saudara yang terdahulu. Harus hukum perang. Jadi artinya kita sebutkan pihak musuh negara dan mana yang membela negara. Karena itu maka dengan hukum perang maka jelas siapa yang harus diperangi. Dan dengan hukum perang baru kita bisa bicara menguasai atau mengambil alih aset-aset yang sudah selama ini dicuri dan diambil oleh para perampok ini. Oleh karena itu secara singkat, kalau sampai hukum perang ini berlaku dan ternyata masih belum bisa diselesaikan, terpaksa rakyat sendiri akan turun. Terpaksa rakyat sendiri akan membuat keadaan sebagai mengatasi dualisme dalam kekuasaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizko. Beliau ini sebentar lagi akan ulang tahun ke-90. Luar biasa beliau, ya, ahli intelijen, dan tentunya buat kalangan yang muda-muda. Kalau beliau ke-90, kalau saya ke-70. Ya, Ibu apa? Kita lanjut kepada Pak Rizal Fadila. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita stop sebentar setelah selesai azan dari tulisan Fadila. Bang Edi, Bang, tadi ditelepon orang, tadi ditelepon orang, terus lainnya bukan ini, tapi layarnya gelap. Kalau dari sini nggak kelihatan apa-apa, jadinya dia harus dari HP orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masalahnya kurang orang. Jadi kalau pindah ya udah deh, nanti aku usahain ya. Tapi kalau ada kesalahan teknis sedikit ya maklum nih. Saudara-saudara sekalian, perjuangan petisi 100 sejak awal sudah mencanangkan tentang pemakzulan Joko Widodo sebagai presiden yang sampai akhir masa jabatan ternyata juga masih bertahan karena begitu kuatnya oligarki. Namun petisi 100 tentu saja melanjutkan misinya setelah tidak menjabat sebagai presiden lagi, maka sekarang misinya adalah tangkap dan adili Joko Widodo. Kita masih berlanjutkan misi itu. Rencana konsisten dengan hal tersebut, maka perjuangan yang awal dicanangkan 100 tersebut akan terus berkelanjutan.
alasannya kenapa harus dimakzulkan pada waktu itu dan sekarang harus ditangkap dan diadili, ada beberapa hal. Pertama adalah memang Presiden Joko Widodo itu memimpin rezim korup dan juga sudah dikualifikasikan sebagai figur korup, bahkan sudah tingkat dunia, ya. Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP menetapkan tokoh finalis dunia terkorup nomor 2. Saya kira itu adalah sinyal dunia yang harus direspon oleh para penegak hukum, ya, di tingkat nasional. Jadi harus dilanjutkan itu. Dunia sudah bisa baca, saya kira itu poin yang pertama, korupsi. Yang kedua, pelanggar hak asasi. Joko Widodo itu pelanggar hak asasi karena High Commission of Human Rights dunia lagi nih sudah menyatakan Indonesia itu termasuk negara pelanggar HAM. Ciri pelanggar HAM-nya adalah Joko Widodo cawe-cawe dalam proses pilpres. Itu pelanggaran HAM itu. Bahkan disebut juga di situ Gibran. Jadi melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, bahwa Jokowi itu berangkat menjadi presiden dengan dokumen palsu. Ijazahnya palsu, dugaannya kuat. Sampai sekarang tidak bisa dibalikkan dugaan itu. Sehingga bolehlah kita kuat sepertinya menjadi fakta. Saya kira ini hal yang berat ini. Dan itulah yang menjadi dasar kenapa tadi makzulkan dulu, sekarang tangkap adili. Yang keempat adalah pengkhianatan negara. Sumber daya kita habis dirampok oleh rezimnya, oleh oligarki yang juga dikoordinasi Joko Widodo. Negara kita juga tunduk kepada asing. Ini pengkhianatan negara. Orang sudah tahu kemana kecenderungannya rezim Joko Widodo itu. Cina. Saya kira ini pengkhianatan negara ini. Kelima, nepotisme. Nepotisme. Keluarganya menjadi seperti keluarga istana, raja. Padahal nepotisme itu adalah pidana. Jadi sebetulnya dengan nepotisnya, dengan kelompoknya, keluarganya, termasuk Gibran, Anwar Usman, Bobi Nasution, Iriana, itu keluarga penjahat, saudara-saudara. Ini kenapa kemarin petisi 140 kenapa sekarang harus tangkap dan adili? Nah, itu poinnya. Nah, soal Gibrannya nggak bisa dibiarkan juga. Dia pelanggar konstitusi. Dia juga tadi disebut oleh High Commission of Human Rights pelanggar hak asasi. Dia cacat demokrasi. Dia juga gitu, pelanggar religi dan moral. Saya kira ini adalah fakta. Jadi tadi tangkap adili Jokowi, makzulkan Gibran, makzulkan Gibran. Yang ketiganya, kasus faktual, aktual, kasus yang sekarang terjadi, kerusuhan berbasis apa? Berbasis pelanggaran hukum. Oleh siapa? Oleh penegak hukum.
Brutal sekali kasus Afan Kurniawan. Dikejar, ditabrak, digilas, saudara-saudara sekalian. Ini luar biasa ini. Akibatnya ya terjadilah kemarahan rakyat, kemarahan publik terhadap polisi. Saya kira ini introspeksi. Jadi, kalau begini, komandan kepolisian harusnya mundur. Kalau tidak mundur, dimundurkan. Suatu kondisi yang disebut sine qua non, kondisi yang niscaya, yang absolut, copot Kapolri. Copot Kapolri, reformasi kepolisian. Kira itu tuntutan kita. Oleh karenanya, semua ini menjadi misi perjuangan kita sekarang. Yaitu tangkap Adili Jokowi, maksudkan Gibran, copot Listio Sigit, dan reformasi kepolisian Republik Indonesia. Maka sekarang hayo para mahasiswa, hayo para purnawirawan, hayo para santri dan ulama, hayo kaum major, hayo kaum buruh, semua para aktivis, bergerak, 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 bergerak untuk berubah keadaan ini. Bergerak konstitusional untuk berubah menjadi lebih baik. Siapa yang menghalangi? 5 saja. Presiden mencoba menghalangi 5 saja. Kalau tidak pro rakyat, maka 5 saja. Karena ini adalah aspirasi rakyat bangsa Republik Indonesia saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dan menunjukkan ada waktunya kezaliman itu. Saatnya kebenaran, kejujuran, dan keadilan tegak di negeri Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, ini 3 doang. Tangkap Adili Jokowi, majukan Gibran, copot Listio Sigit dari Kapolri, dan reformasi kepolisian. Nah, itu kesimpulan. Ibu dan Bapak, ada beberapa lagi pembicara sebelum kita menyampaikan pernyataan dari 3 institusi ini. Masih ada beberapa yang mewakili, tentunya mudah-mudahan waktunya juga singkat, sehingga nanti kalau ada yang dari keluar ingin menyampaikan, saya akan tampuk juga, karena kita dibatasi sampai jam 1. Baik, untuk itu ada Pak Refli Harun. Silakan Pak Refli. Jauh banget, tengah dong. Berdiri aja Bang. Berdiri aja. Iya. Ya. Jongkok ya, jongkok. Udah tinggi. aja ya. Iya Bang. Enggak sopan kalau di tengah Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tidak banyak, yang ingin saya sampaikan singkat saja. 1, bahwa pada tanggal 30 Agustus kemarin sudah dibentuk sekretariat bersama untuk mengagregasi kepentingan kita bersama, yaitu setidaknya 2 hal. 1, Adili Jokowi. Bahkan enggak? 2, masukkan Gibran Raka Buming Raka. Bukan. Kedua agenda itulah yang kami dorong. Bukan berarti kami tidak menghargai agenda lainnya. Kami sepakat juga. Tetapi 2 agenda itu yang akan kita laksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 2 September 2025. Atas nama bangsa Indonesia kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tarik nada. Singkat padat jelas. Berikutnya Pak Jenderal Samsu Jalal, silakan. Singkat padat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pada siang hari ini betul-betul rahmat Allah. Silaturahim dalam panjang umur dan memurahkan rezeki. Terima kasih apa saya sampaikan tadi. Betul. Ada lagi. Tangkap Jokowi dan ADB. Ucapkan Jokowi itu PKI. Itu negatif. Dan saya bilang akuan itu apa? Akuan itu anti Jokowi. Itu serang aja. Kenapa kita nggak berani Jokowi itu PKI? Saya terus banyak. Hedo Prino pasti tahu itu. Sebagai kabin. Video pengkhianat juga itu. Itu saya dibunuh di tahun kali berapanya ya. Ya. Siapa lagi? Semuanya Agung Wiranto penjilat semua itu. Bisa lihat mana penghargaan itu supaya kemudian pembagiannya Itu posisi. itu kita hafidlah. Cuma bayangin namanya yang dapat tanda-tanda jasa penghargaan dari presiden langsung itu dari Prabowo ya. Apa nilainya apa? Menses itu apa kerjanya? Mensos sosial itu apa kerjanya? Itu kan ada data-data orang yang akan dapat harga itu diteliti juga. Ini tas siapa yang dapat? Semua dapat. Kayak pembagian superior aja. Ini tak benar. Dan terus aja, saya terus buka banyak kayak film juga enggak. Saya ada Puspa Abri. Ada presiden atau presiden Indonesia. Penegak hukum disiplin dan tertib Abri. Sekarang Abri pecah. Maka sebenarnya pecah TNI dan Polri apa dia? TNI mayoritas tangan, Polri mayoritas tangan. Ini fakta. Polisi videonya menetapkan ya dari kursi bangun. Itu betul. Kembali lagi. Saya minta juga pada sekarang panglima TNI itu polisi militer itu hanya satu di dunia. Ada sekarang lagi Komando, Komail. Ini pecah-pecah ini cuma Joma aja. Tidak ada. Jadi kembali lagi. Dan saya juga komandannya Kapolri, Jaksa Agung juga. Sama Tanja Mintel. Itu tahu kan? Bagaimana si Erick Thohir dan kakaknya itu terlibat kasus Pertamina. Saya bilangnya nggak ada kan terlibat. Tidak dibayar. Saya dari Kompolnas dapat itu Jaksa Agung dapat berapa? Dolar Malaysia-nya, dolar Singapura. Sama istri mudanya dapat berapa itu. Ini saya sudah menyampaikan ini apa? Ini fakta yang bicara. Kemudian Allahu Akbar. Saya nggak mau mengucapkan merdeka karena kita belum merdeka. Oleh ini, makanya kalau perlu Prabowo itu masih memperhatikan Jokowi, Prabowo kita turunkan. Saya tuh sama ya, Prabowo pernah saya periksa. Saya sebagai tapu Wiranto dan Pak Kita, pada kasus Prabowo deh, Mahkamah Militer loh. Tapi dinyatakan dan juga ke DKP. Kenapa? Wakil Presiden. DKP apa? SBY itu. Keputusan DKP apa? Diberhentikan dari dinas kepresidenan. Sama juga dipecat. Hanya waktu diterima KHBI, Eropa diberhentikan dengan hormat. Tidak ada lagi. Jadi presiden kita sekarang ini perintah yang dipecat. Dan apalagi ini berarti ijazah hidup yang jelas. Dan Jokowi itu PKI dan itu antek-antek ya. Semuanya oligarki. Ya, ini yang penting ini mari kita siap untuk berjuang karena sesuai dengan apa kata alim ulama kan kalau ada perbuatan zalim kita wajib untuk mencegahnya. Kita mencegahnya apa? Kita dari bersuara sekarang. Ya, dengan doa walaupun sudah lama iman itu. Enggak ada selama berjuang kita itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal Samsu Jalal.
Ada tambahan Pak Jenderal Narko? Ya cukup. Nah untuk itu kita berikan kesempatan di samping kanan ada ini sebelum ada Pak Edi Mulyadi dan ada juga yang jauh nih dari Jawa Timur Surabaya Pak Doni. Ya Pak Edi Mulyadi silakan dulu. Hidup Bang Edi Mulyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya nambahin aja seperti dikatakan oleh Bli Harun tadi, 30 Agustus kemarin sudah dibentuk dan dideklarasikan sekretariat bersama Adi Jokowi dan Majukan Gibran. Saya ulang lagi, bukan tidak menghormati putusan dan yang lainnya, tapi kami yang betul memang waktu itu berpendapat dua ini sumber masalah utama. Dua ini dan khususnya Joko Widodo adalah sumber kerusakan selama 10 tahun. Nah, sekber bersama ini, sekber adili Jokowi dan Majukan Gibran ini tidak menempuh jalan kekerasan, anarki tidak ada, yang ada sunarko. Ya, anarkonya nggak ada, anarki tidak ada. Ya kita melalui jalur-jalur konvensional dan kita akan lebih fokus pada melakukan kajian-kajian memetakan persoalan-persoalan yang terjadi sambil mencari jalan keluar terbaik. Nanti ada beberapa divisi dan teman-teman tokoh-tokoh lain akan dilibatkan lebih jauh. Saya kira itu kita sambut semua elemen pergerakan perubahan untuk bersatu padu Adi Jokowi, Majukan Gibran. Terima kasih. Terima kasih Bung Edi Mulyadi. Hidup Bang Edi. Ya, senior jurnalis. Lanjut ke Pak Handri Cahyono, Ketua Harian Forum Tanah Air ya, dari Surabaya langsung sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak di tengah sedikit. Saya menambahkan sedikit bahwa bagi kawan-kawan di seluruh Indonesia, di daerah pergerakan-pergerakan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jogja, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, harap mengikuti arahan kiblat daripada tokoh ini semua agar tidak terpecah belah isu-isu. Maka ikutilah isu-isu yang ada disampaikan oleh para senior ini. Mereka bukan tokoh kaleng-kaleng, kita ikuti saja. Dan jangan sampai kita terpecah belah. Bersatu saja kita belum tentu menang, apalagi terpecah belah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung. Lanjut, mungkin di lapangan tadi udah daftar Pak Jenderal Slamet. Ada Jenderal. Harus lanjutkan. Ya, maju. Harus lanjutkan. Jenderal Slamet tadi tidak ada. Maju aja Bang, jangan di belakang Bang. Depan. Jangan di belakang. Setelah lanjutan ada strategi. Jadi ke depan aja supaya apa media bisa. Pak Tebi tolong ke depan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya diberikan kesempatan untuk berbicara, singkat saja. Setuju dengan apa yang disampaikan atau yang dibahas secara keseluruhan. Tetapi poin pentingnya di sini yang disampaikan oleh Bung Refli Harun dengan Bung Edi Mulyadi bahwa yang terutama di sini adalah tangkap dan adili Jokowi. Baru Majukan Gibran. Yang lain-lain menyelesaikan. Kita juga semuanya mendukung. Tetapi di sini saya perlu ingatkan kepada seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada. Peristiwa yang kemarin terjadi tanggal 25 sampai tanggal 31 Agustus. Sejak awal saya sudah mewanti-wanti bahwa ada kekuatan tertentu yang berada atau yang menunggangi gerakan ini.
Sebagian juga saudara-saudara kita yang memang berjiwa nasionalis juga turun ke jalan. Jadi ada dua kelompok besar. Tetapi kalau kita bisa memetakan kelompok-kelompok mereka yang melakukan adu domba, yang melakukan penjarahan dan pembakaran, itu adalah murni kelompoknya mereka yang menciptakan situasi supaya Prabowo segera lancar dan digantikan oleh Gibran. Ini tidak bisa dibiarkan. Tetapi satu pembelajaran penting yang bisa kita petik dari itu, bahwa tidak ada kekuatan selain persatuan. Kita bisa buktikan, tidak ada kekuatan selain persatuan. Markas-markas polisi semuanya bisa diterobos karena kekuatan persatuan. Meskipun mereka menghadapi moncong senjata. Jadi ini pembelajaran penting kepada pemerintahan Prabowo, kepada Kapolri. Jangan arogan dengan rakyatmu. Ketika rakyat sudah merasakan kelaparan, sudah merasakan kesulitan hidup karena kesewenang-wenangan kalian, tidak bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk rakyat, maka rakyat seketika akan bangkit dan bersatu menyelamatkan bangsa ini. Saya bisa pastikan itu. Dan saya ingatkan kepada pemerintahan Prabowo, jangan masih lepaskan sandera dari tangan ikatan-ikatan sandramu itu. Segera lepaskan sandramu itu. Karena jika tidak, bangsa ini akan hancur. Jika Bapak dipaksakan untuk turun dengan cara-cara mereka, maka negeri yang dipastikan akan hancur. Dan daripada hancur, kita harus menyelamatkan negeri ini dengan cara revolusi. Tidak ada cara lain. Selamatkan negaramu. Negeri ini bukan punya presiden, bukan punya DPR, bukan punya siapa-siapa, tetapi punya masyarakat. Kita semua. Setuju? Bangkit dan bersatu. Kalau ingin menang, kita harus kuat. Kalau ingin kuat, kita harus bersatu untuk menciptakan persatuan, sambung silaturahmi sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih. Berikutnya Pak Teddy, silakan. Pak Teddy. Pak Teddy, silakan. Nah, itu aja Pak Teddy. Itu aja. Sini aja nggak apa-apa. Pak Usman Titon nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama ingin menyampaikan aja. November 2015 saya dengerin paparan teman saya orang BIM waktu itu. Paparan terbuka di gedung Kartika Chandra 2 kali dalam 2 minggu, seminggu. Dan teman saya yang paparan ini dipanggil sama LBP dan dimaki-maki. Apa paparannya? 2015 November. Yang pertama paparannya adalah DPR dikendalikan oleh PKI Gaya Baru. Betul. Kedua, polisi dikendalikan oleh PKI Gaya Baru. Ini kejadian. Saya nggak percaya waktu itu. Dia tanya, percaya nggak Bang? Saya bilang 25% lah. Jadi ini bukan barang baru. Apa maknanya? Mereka melakukan ini bukan reaktif. Mereka merencanakan sudah jauh-jauh hari sejak 98. Saya nggak mau ikut 98. Saya bilang itu PKI yang main. Kenapa? Musuh besar mereka adalah Pak Harto. Anda lihat kode medsos, apa-apa Orde Baru. Jadi Orde Baru dianggap salah. Contoh jelek Orde Baru, otaknya nggak dipakai. Orde Baru yang ngancurin PKI. Di kita enggak, Orde Baru contoh jelek. Saya bilang otak kapan mau dipakai ya? Di kita rada-rada kurang pakai otak. Terus terang aja, saya komentar ada.
Jadi ini bukan barang baru. Apa yang kita harus pelajari? Mereka melakukan ini bukan reaktif, sudah sekian tahun dipersiapkan. Kita menanggapinya dengan reaktif. Mau sampai kapan? Hukumnya mengatakan orang pintar sekalipun, kelompok orang pintar, kalau menghadapi lawan yang tidak begitu pintar tapi terorganisir dengan baik, dengan rencana yang bagus macam, dia bisa mengalahkan yang pintar, yang amburadul ini. Pertanyaannya mau sampai kapan kita? Udah tahu kan demo-demo yang keroknya siapa? Siapa? Wajah-wajahnya termol-termol itu dari PSI PKI kayak baru. Setuju. Riset 2015 teman saya mengatakan PKI gaya baru akan tampil dengan wajah lain, dengan nama lain. Sekarang apa? PSI itu PKI gaya baru. Jadi ini yang mereka lakukan. Kalau mereka tidak berani tampil, PKI sudah merasa kuat. Karena mereka terorganisir 98. Kita reaktif, kalau udah kebentur baru ribut. Pernah nggak kita lihat sebelum kejadian udah antisipatif? Bayangkan enggak. Saya cuma nanya, kadang-kadang kreatif mau sampai kapan begini. Kalau dari gambaran kelas berpikir orang dari 8 kelas, 1 sampai 8, 8 paling tinggi, masyarakat kita mayoritas kelasnya berpikir 3. Level 3 apa level 3? Reaktif, simptomatif, instan, baru percaya kalau udah kelihatan, udah kejadian, baru percaya kalau udah kena kebentur. Kalau orang lain kebentur kita enggak, masih anggap enteng. Level berpikir mau dibenerin. Mau sampai kapan? Saya belajar ginian, saya lihat ginian, saya sampaikan orang-orang nggak nyampe otaknya. Jadi tolong pimpinan, pemimpin kelompok pahami audiens rakyat masa yang kita pimpin kemampuan berpikirnya kayak apa. Kalau kita nggak ngerti audiens yang kita pimpin mikirnya kayak apa, repot. Tolonglah pahami gini-ginian. Jadi demo itu rame di medsos. Oh ini apa ini? Udah tahu kok dia buruk rupanya. Kan enggak. Menjarah sana, menjarah sini. Ini saya nggak tahu juga sampai kapan. Jadi saya sepakat dan menghargai kalau berbentuk sekretariat bersama bikin organisasi yang sudah disiapkan organisasi kita. Selama ini siapa organisasi yang lawan? Tidak ada. Kumpulan individu reaktif ini. Nah tolong didukung penuh. Siapa rencana? Pasukan sudah siap, masyarakat kita dan dengan organisasi yang akan yang sudah disiapkan dan mulai bangun ini lewat inilah acuan kita. Tinggal tunggu nama. Tolonglah lebih terorganisir, pakai perencanaan. Itu yang kita lawan orang-orang kelas begitu. Ini enggak. Jadi saya pesan saya rada enak, rada keras. Anda mau anggap baik silakan, Anda nggak baik buang aja di tong sampah. Saya mengatakan tugas kewajiban tanggung saya menyampaikan. Kalau sudah saya sampaikan sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Kalau saya nggak kasih tahu salah saya. Nggak percaya tunggu aja kebentur. Saya ngomong keras saja. Jadi tolong rekan-rekan kita yang membentuk sekretariat bersama ini jadikan ini acuan. Kalau ada kelompok-kelompok yang bergerak di luar ini itu terburu. PKI kayak baru mulai mengacak-acak hajar mereka. Terus terang aja. Dan target kita polisi sih kita harus diganti. Kenapa susah betul nggak ngerti saya ada apa? Saya kenapa bahwa tegas kok ngadepin si Sigit susah benar ya ada apa? Oh penakut. Ada apa di belakangnya? Banyak masalah. Tapi yang jelas Gibran itu memang dipasang untuk segera naik dan Prabowo segera jatuh. Gampang bacanya. Yang nggak gampang itu bagaimana apa yang kita pahami kita realisasikan menjadi kenyataan itu aja. Jadi tolong mari kita dukung sekber yang ada ini supaya organisasi acuan kita bersama. Apa yang sampai sekber itu jadi kebijakan. Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di luar arahan sekber dia duduk dia PKI kayak baru. Jadi itu rekan kita. Jadi kalau kelompok tanya Anda dari mana?
Kalau sekber ngomong A, dia bergerak sendiri, itu PKI kayak baru. Gampang harusnya. Jadi target kita dua, rangkeng Jokowi, turunkan, makzulkan Gibran. Cuma itu, kalau Jokowi dirangkeng, selesainya nggak bilang penjara rangkeng. Karena orang nggak dirangkeng, di kampung punyok, biasanya orang di penjara kan, kalau punyok dirangkeng. Saya kenal dekat dulu, artinya kecil. Ya, Pak Teddy. Terima kasih. Itu aja sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy. Ya, terima kasih Word supaya meriah lagi. Saya beri satu kesempatan dulu. Setelah itu nanti ada pembacaan pernyataan. Lalu setelah itu nanti pembacaan ini masih saya berikan kesempatan nanti coba soal. Tapi untuk itu yang mewakili Mama ada Ibu Mary, silakan. Agak di tengah. Hidup Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya bukan mewakili Mama, tapi memang saya bukan di kantor. Jadi begini, kemarin kami masih di Tebet, saya dihubungi oleh ipar saya, anaknya dibawa oleh polisi, perempuan umur 26, pintar, kerja di sekretariat ASEAN, di mana kantornya bersebelahan dengan Barreskrim. Hanya karena status IG, tanpa ada BAP atau panggilan lebih dulu untuk pencarian fakta, langsung diambil, dibawa ke Barreskrim. Saya nggak bisa, mau ngomong apa saya nggak tahu, tapi semalam saya langsung hubungi Pak Juju, saya langsung hubungi Bang Gofur. Alhamdulillah, sampai jam 3 pagi semalam di BAP. Anak ini pintar, dan anak ini menyatakan protesnya. Jadi di dalam status IG itu bukan cuma ajakan ya, jadi dia taruh foto yang meninggal, taruh foto yang demo-demo, kemudian dia foto itu Barreskrim. Dia bilang, ini gedungnya, artinya ini kebencian terhadap polisi, semua sama hari ini, betul nggak? Bukan dia saja yang bikin status seperti itu, semua di media sosial bicara bagaimana bejatnya polisi kemarin, betul? Tapi ini perempuan, bapaknya sudah meninggal, dibawa semalam. Gimana perasaan ibunya? Bagaimana kerja polisi? Kami minta perhatian kepada Bapak Kapolri. Kalau Anda masih Kapolri, kami akan menghormati Anda, tapi Anda harus fair dalam bertindak. Anak ini tidak bersalah. Kalau satu Anda hukum, maka semua Anda harus Anda hukum. Begitu banyak data yang diulas, dianalisis di media sosial. Begitu gampang kalau Anda mau mencari siapa yang demo kemarin, betul nggak ya? Begitu gampang siapa yang bawa molotov dan sebagainya. Nggak mungkin Anda nggak tahu. Kami pun tidak bodoh, jadi tolong ada kepolisian Republik Indonesia, jangan Anda memutarbalikkan fakta. Kalau Anda tidak mampu, Kapolri kami tarik Anda untuk mundur. Tidak perlu Anda bertanggung jawab untuk hal yang Anda tidak bisa. Kita cari pengganti yang bisa. Pada Bapak Prabowo, ini adalah laporan dari kami warga yang sangat-sangat tidak mengerti hukum. Tapi kami tidak mau diinjak oleh hukum yang sudah diputarbalikkan oleh penegak hukum. Terima kasih. Kami minta bantuan kalau bisa ada lembaga bantuan hukum atau apa, karena ini pasti akan banyak terjadi di lapangan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kesenangan yang digambarkan. Ya sebenarnya bayar itu sudah menggambarkan beberapa tahun yang lalu bagaimana kesenangan dilakukan oleh aparat polisi yang dikepalai oleh diskusi. Itu sebabnya kita meminta untuk dipercepat. Baik. Untuk itu kita persilakan Pak Marwan Batubara, lalu bukan pengembang batubara. Berdiri di tengah, dan saya mintakan kepada para narasumber berdiri untuk dibacakannya pernyataan. Di tengah-tengah aja Bang, di tengah-tengah Bang, pas. Nah, bentar kan? Nah iya biar. Silakan berdiri, para narasumber. Pak Refli, Pak Refli. Jenderal RH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
sebelum saya bacakan, saya sedikit kasih komentar ya. Jadi bahwa kalau ada yang menyatakan mendukung Pak Prabowo untuk tetap memerintah, untuk terus menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia, itu saya kira bukan tanpa syarat. Artinya salah satu yang menjadi syarat dari rakyat adalah nanti akan saya bacakan 10 tuntutan. Kalau masih misalnya hipokrit bilang mau menghilangkan negara dalam negara, tapi salah satu pentolan negara baru di PIK itu diundang ke istana. Ya, ini namanya hipokrit. Ya. Lalu rakyat di mana-mana menggugat Jokowi, maksudkan Gibran misalnya. Tapi Presiden Prabowo menyatakan hidup Jokowi. Ini juga hipokrit. Nah, karena itu dukungan kita di sini bukan tanpa syarat, dan ini harus diperhatikan oleh Pak Prabowo. Ya, ini sebagai pembuka saja. Saya kira juga saya bacakan ini sudah mengakomodasi apa yang menjadi tuntutan dari Purnawirawan. Dulu ada 8 tuntutan, tapi belum masuk yang namanya tangkap dan adili Jokowi. Tapi belakangan saya konfirmasi ke Pak Narko, itu sudah oke masuk, jadi 9 sebetulnya ya. Kemudian dari MPUI juga sama, jadi karena itu sudah menjadi aspirasi bersama kita. Minimal dari yang menyelenggarakan acara ini pada pagi ini, yaitu FPP TNI, petisi 100 dan MPUI. Baik, saya baca ada 5 pertimbangan, lalu ada 10 tuntutan. Pertama, bahwa setelah 80 tahun merdeka, NKRI kehilangan jati diri sebagai negara merdeka, berubah menjadi negara terjajah akibat ulah para oligarki pengkhianat negara, pelaku kejahatan State Corporate Crimes atau SCC. Bahwa sesuai dengan terminologi SCC, Jokowi telah membuat kebijakan dan peraturan secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat KKN, dan anarkis terhadap konstitusi. Ya, jadi saya kira bukan cuma anarkis fisik ya, ada anarkis terhadap konstitusi oleh Jokowi. Jokowi masuk dalam daftar pemimpin terkorup dunia tahun 2024 versi OCCRP. Bahwa kejahatan SCC telah menjadikan sebagian besar SDA tambang, hutan, pantai, laut, sungai, jalan, dan lain-lain yang menjadi milik negara dan rakyat itu dirampas, berubah menjadi milik penguasa dan pengusaha oligarki pelaku SCC. Bahwa berbagai program kebijakan pro oligarki era Jokowi ternyata masih berlangsung pada era Prabowo, sehingga kehidupan ekonomi rakyat semakin terpuruk dan kemiskinan semakin meningkat. Karena itu, tekad dan agenda perbaikan oleh Prabowo, termasuk memberantas korupsi, lebih layak disebut sebagai retorika dan omon-omon. Pertimbangan terakhir bahwa terlepas dari agenda berbagai kelompok yang berkepentingan, perlawanan para demonstran di Jakarta dan di berbagai daerah yang merupakan protes dan muara kemarahan yang muak dan menumpuk atas kejahatan Jokowi. Bukannya memecah masalah, Presiden Prabowo dinilai malah meneruskan agenda pro-oligarki Jokowi. Kemarahan rakyat semakin bertambah atas gugurnya Afan Kurniawan akibat ulah brutal aparat Polri. Atas dasar hal-hal di atas, kami dari berbagai elemen bangsa di bawah koordinasi FPP TNI, petisi 100 dan MPUI dengan ini menuntut pemerintah
DPR dan pihak-pihak terkait. Pertama, memulihkan dan memberdayakan ekonomi dan kehidupan rakyat, serta menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok. Kedua, meminta Presiden Prabowo untuk memecat Kapolri Listio Sigit Prabowo. Ketiga, meminta Presiden Prabowo mereshuffle menteri-menteri titipan Jokowi yang diduga terlibat KKN, pro-oligarki, dan pelaku SCC. Keempat, menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi atas dasar mengkhianati negara, merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima, memproses pemakzulan Wapres Gibran karena cacat demokrasi, cacat konstitusi, cacat hak asasi, serta cacat moral dan religi. Keenam, mereformasi dan menempatkan Polri di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri yang selama ini terkesan menjadi operator dari oligarki. Ketujuh, menangkap dan mengadili dan menyita aset oligarki hitam, pelaku SCC yang terlibat KKN, penggelap pajak, penyuapan, pencucian uang, dan perampas tanah negara rakyat, terutama yang ada di Banten, di Rempang, dan di wilayah-wilayah lain. Kedelapan, memproses hukum pembunuh Afan Kurniawan dan pelaku aksi anarkis. Kesembilan, menangkap dan mengadili pelaku kejahatan HAM berat seperti pembantaian KM50, tragedi Stadion Kanjuruhan, tewasnya sekitar 700-an petugas KPPS, dan berbagai pelaku tindak anarkis. Terakhir, ke-10, menjalankan pemerintahan mandiri, berdaulat, independen, konstitusional, taat hukum, amanah, bebas oligarki hitam, dan bebas dari hipokrisi dan syarat omon-omon. Kami menghimbau seluruh rakyat Indonesia bergabung dalam upaya konstitusional yang kita lakukan ini guna meraih cita-cita proklamasi dan mengambil daulat rakyat dari tangan oligarki pelaku SCC. Kami menuntut tindak lanjut dan langkah nyata dari Presiden Prabowo dan DPR RI. Jakarta, 2 September 2025, Sekretariat FPP TNI, Petisi 100, dan MPUI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih Pak Marwan Batubara yang bukan pengusaha batubara. Baik, Ibu dan Bapak, kita masih punya waktu di luar ini. Jadi kalau masih ada dari ya. Duduk. Oh ya, silakan dulu. Baik, jadi Ibu dan Bapak, kalau tidak ada, ya kita tutup untuk ini. Ya, silakan Pak Narto, silakan ditutup. Narto yang ditutup. Lagi keluar, Pak. Ya udah, Pak Marwan aja yang ditutup. Baik Pak Sabril, sebelum ditutup saya ingin mengucapkan terima kasih kepada terutama hadirin yang sudah berkenan hadir meskipun kondisi ruangan yang seperti ini, dan saya berharap ini bisa dimaklumi karena perjuangan itu bukan soal nyaman tapi soal bagaimana tekad itu bisa kita terus kembang dan jalankan. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman wartawan, para YouTubers perjuangan, dan juga saya kira yang tidak kalah penting adalah para tokoh yang sudah hadir, terutama dari Purnawirawan itu sudah ada Pak Narto, Pak Po, kemudian Pak Samsul Jalal, dan saya kira ada yang lain Pak Slamet,
Kemudian dari MPUI juga seperti Pak Bambang, Pak Rofi, ya, dan ada teman-teman lain, termasuk sebetulnya Mas Doni itu punya dua peran gitu ya, mewakili MPUI dan juga FTA. Kemudian juga dari 100 yang saya kira ada Pak Rizal, Pak Safril, saya, Pak Rito juga sebetulnya terdaftar sebagai anggota petisi 100 yang dulu kita mulai membahas pemakzulan Jokowi itu di tahun 2022. Jadi sudah cukup lama dan kelihatannya memang belum membuahkan hasil, tapi tidak akan putus asa ya kita sampai nanti Jokowi ditangkap dan diadili. Kemudian setelah itu anaknya juga segera dipecat dari jabatan sebagai wakil presiden. Ya. Nah, ke depan saya kira ini bisa saja menjadi awal. Jangan ini dianggap sebagai akhir dari perjuangan kita. Ini adalah titik awal dalam rangka kita melihat momentum ya bahwa yang namanya Presiden Prabowo mengundang berbagai tokoh atas dasar atau termasuk juga dari ormas pimpinan partai karena sangat concern ya, prihatin dengan bagaimana banyaknya demonstran yang anarkis. Yang saya kira kita juga tidak setuju dengan itu. Tapi yang jadi masalah seperti saya sampaikan tadi, sikap anarkis terhadap konstitusi, terhadap Pancasila, ya itu sudah dicontohkan oleh Jokowi dan geng oligarki hitam yang anarkis seperti ini sepertinya tidak dipedulikan oleh siapa? Oleh pemerintah yang sekarang. Yang saya sebutkan tadi bagaimana hipokrisi yang dipertontonkan oleh Presiden Prabowo. Nah, tapi memang meskipun ada yang mengagendakan untuk menjatuhkan Prabowo, sejak awal kita katakan kita tidak berniat untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo, terutama kalau Gibran memang itu sudah jelas. Tapi kita tidak punya niat untuk itu. Cuma sepanjang bahwa ini kita dukung kalau masih konsisten dengan aspirasi masyarakat rakyat yang berkembang akhir-akhir ini di seluruh Indonesia. Makanya kita menuntut Pak Prabowo jangan mempertontonkan paradoks. Ya. Anda bilang mau berantas korupsi, tapi koruptor Anda biarkan atau malah Anda kurangi hukumannya misalnya. Ya. Ini saya kira hipokrit. Ya. Anda bilang bahwa ini yang namanya negara dalam negara yang sudah merampas tanah rakyat di Rempang dan di Banten, di PIK 2, yang katanya Anda tidak inginkan ada negara dalam negara, tapi itu Anda biarkan. Termasuk terakhir Anda kasih kenaikan pangkat berlipat itu kepada polisi yang menjadi korban. Itu oke saja, tapi di sisi lain selama ini polisi itu sudah menjadi centeng dari oligarki di Banten. Itu sudah sangat jelas. Polisi menjadi centeng misalnya di daerah-daerah yang ingin merampas tanah negara dan tanah rakyat. Nah, polisi yang seperti ini Anda mau apakan? Ya, Pak Prabowo, untuk yang jadi korban demo, oke, Anda apresiasi. Tapi untuk yang menjadi agen kacung, ya, centeng dari oligarki, Anda mau apakan ini? Apakah Anda mau hukum juga sesuai dengan aspirasi rakyat yang berkembang selama ini? Atau Anda mau jalan sama-sama? Nah, kalau seperti itu adanya, saya kira Anda juga memang pantas untuk dimakzulkan. Ya, tapi oke, saya kira kita sudah kembali kepada apa yang menjadi statement di awal tadi. Ada syarat dukungan kita kepada Pak Prabowo untuk tetap memerintah. Ya, jadi karena itu Pak Prabowo kita ingatkan ini baik-baik, hati-hati. Ya, ada waktunya bahwa bukan cuma rakyat yang akan melawan Anda. Kalau Allah sudah menetapkan Anda harus turun, maka Anda juga harus turun.
Nah, sebelum itu terjadi, mari perhatikan apa yang menjadi tuntutan kami pada hari ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.